Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria. Alhamdulillah hadir lagi di tengah-tengah kita Ibu Iir Wazirotin Muqtadirah yang kali ini akan membahas tentang toharoh. Bagaimana sih puasa kita bisa afdol, bisa bersih dengan toharoh yang benar gitu ya Bu Iir. Karena kadang wudhu kita ya, kemudian cara membersihkan, cara mandi dan seterusnya, ini kadang ada yang masih salah, mungkin ada yang masih gerambian bagaimana hal-hal yang sebaiknya dilakukan tentang toharoh di bulan puasa. Sebenarnya toharoh ya juga setiap hari itu aplikasinya, cuman tidak salahnya lah kita pada edisi Ramadan ini kita lebih kulik-kulik kembali tentang toharoh ini, khususnya bagi siswa-siswa kita MTSN 4 Banyuwangi. Tonton ya guys, ini kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum Bu Ir. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nggak lemes ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak makan banyak tapi enggak lemes. Nah, makan yang cukup ternyata membuat Badan enteng. lebih kuat. Nah, alhamdulillah. Iya. Monggo Bu Ir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara kita itu bersuci dengan benar, gitu kan? Kalau kita mau beribadah, segala ibadah yang kita lakukan dalam hal ubudiyah lah Bu ya, Iya. sholat dan sebagainya itu diawali dengan toharoh, iya bersuci. Kalau sholat itu kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, bagaimana caranya kita itu bersuci dengan benar? Bagaimana cara kita itu berwudu dengan benar? Dengan yang air bagaimana yang kita gunakan? Biasanya banyak sekali yang teledor dalam penggunaan air. Ya. Yang penting sekali kita harus tahu dulu macam-macam air. Air itu ada yang air suci atau air mutlak, air suci dan mensucikan. Jadi air itu ada banyak macamnya. Tidak semuanya bisa mensucikan gitu ya Bu. Air itu ada yang air tahir mutahhir atau air yang suci dan mensucikan, itu namanya air mutlak. Terus kemudian air yang musammas. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari, panas gitu, panas banget gitu, itu nggak bisa mensucikan. Tapi nanti kalau semisal sifat panasnya itu sudah hilang, itu bisa dipakai untuk mensucikan. Terus kemudian air mustakmal. Nah ini air mustakmal itu adalah air suci yang sudah dipakai atau sudah terkena dengan Contohnya seperti apa ya? benda dengan cairan yang suci lain gitu. Semisal begini, kita menaruh air dalam wadah, dalam bak katakan ya, timba gitu. dalam timba. Airnya tidak ada dua kulah Bu, tidak ada dua kulah. Terus kemudian airnya itu pasti kan kalau kita cuci tangan, cuci kaki, air yang dalam timba itu sudah tersentuh atau sudah terciprat dengan air yang sudah kita pakai tadi. Nah itu sudah tidak tohir lagi, tapi namanya air mustakmal. Jadi airnya itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terus kemudian air yang mutanajis atau air yang sudah terkena najis. Kalau air yang sudah terkena najis itu otomatis sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci ya Bu ya. Berarti syaratnya airnya harus bagaimana nih Bu Ir agar ini suci terhadap tubuh kita? Oke. Jadi yang bisa dipakai untuk bersuci itu adalah air yang tohir mutahhir, air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Itu air yang bisa digunakan untuk Syaratnya ini gimana Pak? Nah, air yang air yang suci atau air tohir mutahhir itu air yang Mengalir misalnya. air yang mengalir. Air semisal dia tidak mengalir, airnya itu ada minimal 2 kulah Bu. Kalau semisal tidak ada 2 kulah, maka itu dinamakan
bukan berarti itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Ada triks lah bagaimana kita bisa menggunakan air yang sedikit itu digunakan untuk berwudu atau untuk bersuci. Semisal nih ya Bu ya, kalau ada bisa pakai gayung atau gini, ada air ditimba gitu ya. Air ditimba, oh ini airnya tadi masih suci, belum terciprat sama sekali. Itu bisa digunakan untuk berwudu, tapi airnya jangan taruh di bawah Bu. Kalau ditaruh di bawah, atas berarti. Iya harus taruh di atas. Kalau di bawah otomatis nanti kan terciprat dengan Atau bisa kita biasanya saya tahu itu ada lubangnya itu Bu. Iya, lubang. Hanya sekarang orang desa itu kan padasan gitu loh, padasan gitu ya. Jadi karena kerannya orang dahulu gitu. Iya, itu kalau gitu kan padahal satu bak itu nggak ada 20 kan. Itu tapi bisa digunakan untuk bersuci. Kalau semisal ditimba kalau dipakai gini Bu, ada air 1 timba nih, digunakan untuk wudhu, bisa nggak? Nggak bisa, karena taruhnya di bawah, ambilnya pakai gayung sih, pasti kan terciprat, itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci itu tidak terkontaminasi. Iya benar, dipastikan tidak tercampur dengan air, tidak dicampur dengan benda yang lainnya. Itu biar dia tidak kehilangan sifat sucinya, biar tidak menjadi mustakmal. Terus lagi Bu, istinja, bersuci itu kan bukan hanya wudu ya, istinja juga. Istinja itu pastinya menghilangkan najis. Iya, itu juga harus dengan menggunakan air yang suci atau air yang tahir yang suci dan bisa mensucikan. Kalau air yang mustakmal itu sudah tidak bisa digunakan untuk istinja. Jadi kalau ada di wadah, di bak, itu sudah dipakai, itu sudah tersentuh atau sudah terkena benda yang lain, itu sudah tidak bisa dipakai istinja. Tapi misalkan kita pakai air sembarangan nih untuk istinja gitu kan, kemudian yang terpenting nanti kita terus wudu gitu, gimana itu? Wudu itu kan tidak menghilangkan najis Bu. Oh gitu ya? Iya, wudu kan tidak menghilangkan najis, jadi tempat najisnya itu harus disucikan dulu. Tetap ya Bu? Iya benar. Kalau semisal, ini gimana ini, aku adanya cuma air mustakmal aja, ya nggak apa-apa dipakai aja dulu. Tapi nanti ketika kita akan melakukan air ngalir gitu, kita bersih lagi. Iya benar. Jadi kalau kita sudah mau melakukan ibadah, mau wudu, nah kita harus sucikan lagi gitu, biar hilang sifat najisnya itu tadi. Seperti itu dulu. Terus lagi yang sering teledor itu tadi. Ketika wudu Bu, nah kita mau wudu nih ya. Karena kita berbicara tentang taharah bersuci. Wudu itu yang dibasuh nih, anak-anak yang sering teledor, bukan anak-anak, tapi kita juga nih sering teledor itu kan niat dulu ya Bu ya. Niat, sesudah niat kita kumur, kumur bukan masuk rukun ya, tetapi harus kemudian membasuh muka. Nah, membasuh muka nih ya Bu ya. Mulai dari tumbuhnya rambut di sini, ini ada tumbuh rambut paling depan, ini masuk muka. Jadi sampai mulai tumbuhnya rambut ke sini, sampai di telinga itu ada mentil kecil itu juga masuk muka. Lalu di bawah janggut sini. Nah, yang sering teledor itu di bawah sini. Di bawah janggut itu. Benar. Jadi cuma kadang begini aja. Diperhatikan anak-anak ya. Itu sudah gini aja, sudah sini nggak usah. Nanti make upku hilang, make up lagi. Nggak boleh. Ini karena juga harus dibasuh sini, sebelah sini, terus kemudian di mentilnya telinga itu juga masuk muka. Terus kemudian lagi Bu, kalau kita tangan membasuh kedua tangan, yang sering teledor ke anak-anak itu sini, siku. Jadi kalau kita membasuh itu gini lah. Nah, jadi airnya itu ditaruh di bawahnya keran, tangannya di bawahnya keran dulu, biar mengalirnya dari belakang sini. Ini yang sering teledor. Sama kaki bagian mata kaki itu yang sering teledor anak-anak. Kalau bisa ya ini sampai lutut gitu. Iya, nggak apa-apa sampai lutut. Batasnya kan sampai batas mata kaki. Kalau dilebihkan yang bagian belakang Bu, yang biasanya itu apa ya namanya? Kencet. Kalau orang Jawa itu kencet. Itu di bagian situ biasanya biar bercahaya nanti di akhirat. Iya. Kan dalam wudu itu
ketika kita membasuh muka ada Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh atas sujud. Ya. Jadi Allah serahkanlah mukaku nanti ketika di akhirat, ketika mukanya orang-orang itu pada hitam. Kalau misalkan ini lupa niatnya, pokoknya mau niat berbarengan dengan membasuh muka itu juga nggak boleh. Nah, itu sama dengan sholat. Jadi niat itu kan Ayo kita niatkan dulu. enggak, niatnya wudhu sama niatnya sholat itu berbarengan dengan pertama kali pekerjaan ibadahnya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau muka dulu yang Jadi gini kan, tepatnya niat ketika wudhu itu kan ketika kita membasuh muka. ya. Bukan nawaitul wudhu ada rafil hadas asghari lalu kita membasuh muka gini, bukan. Oh, gitu. Iya, tapi kita Dibarengi gitu. dibarengi. Jadi ketika kita membasuh muka, nawaitul wudhu ada rafil hadas asghari. Jadi gitu, membasuh muka berbarengan dengan hatinya niat. Kalau kumur dulu berarti pas kumur itu atau bagaimana? Atau Enggak. ada mukanya ya? Di muka, kalau kumur Karena itu memang kan cuma sunah ya. istinsyaq, kumur itu kan masuk semua. Oke. Sama dengan kayak sholat itu juga berbarengan dengan awal wudhu juga ini mandi Win. Mandi sama. Ketika apa namanya Bersuci dari hadas besar haid gitu kan, misalkan kita mandi Iya. gitu. Cara Ya, mandi yang bagus. kalau mandi itu isti'malul ma'i ala jami'il badan. Jadi mengalirkan air mulai dari kepala sampai ke kaki. Airnya mengalir dialirkan gitu. Jadi harus semuanya dibasahi. Jadi niatnya ya waktu pertama kali kita menggayungkan air di atas badan kita itu nawaitul ghusla li raf'i hadas asghari, hadas akbari gitu ya. Ya seperti itu. Nawaitul ghusla li raf'i hadas akbari, minal haidi, minal lainnya. Gitu. Boleh kok disebut minal lainnya. Ya janganlah dikhususkan. Kalau ketika kesahnya kita kan harus bersuci, sholat atau bersuci gitu. Iya. Kemudian tidak mendapatkan air sama sekali. Oke. Ya. Padahal kita tetap harus bersuci ya Bu ya. Iya, Tadi harus keterangannya sholat, kita misalkan kan ini sudah waktunya. Keterangannya tadi kita bersuci pakai air ya. Iya. Istinja pun pakai air. Nah, jadi kalau kita misal dalam bepergian dan tidak menemukan air, nah maka kita bisa bertayamum. Tayamum itu bisa dengan debu. Itu Bu. Jadi tidak harus dengan air saja. Debunya juga yang suci ya. Debunya harus dengan yang suci. Jadi kalau semisal kita sudah tayamum nih, debunya sudah kita sentuh di sebelah sini, maka kita pindah lagi sebelahnya. Sini sudah sebelahnya lagi gitu. Biar Gitu, tidak sama tempat ya. Iya, Biar tidak sama tetap tempat. suci berarti. Iya benar. Oke. Iya. Baiklah pemirsa, kita sudah berbincang seru tentang bagaimana taharah itu, bagaimana cara bersuci dan seterusnya. Mungkin itu Iya. perbincangan kita pada edisi Ramadan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya Bu Iin ya. Insya Allah. Oke pemirsa, jadi saya Lulu Anwalia. Jumpa lagi pada podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.